Ada anak kecil TK gitu, dia bisa menghafal Pancasila dalam berbagai versi versi bahasa. Ya, dia bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Rusia. Tapi begitu sampai pada bahasa Arab, dia bilang sila pertamanya itu al-imanu billahil al-wahidah. Dia bilang gitu. Ustaz Zerafi gimana tuh? Benar ya? Ketuhanan yang Maha Esa, dia bilang al-imanu billahi yang satu, kira-kira gitu. Ya, saya nggak ngerti bahasa Arab ini pakai. Tapi kalau diterjemahkan itu persis itu. Nah itu sebabnya kemudian ada yang menganggap waduh itu bisa nggak jadi tiga gitu kan? Lahirlah konsep-konsep Trisila, Ekasila dan sebagainya. Nah ini adalah krisis identitas. Kita di Partai Gelora ini sebenarnya ingin hadir mengakhiri krisis identitas. Gak boleh ada lagi perdebatan tentang siapa kita karena kita udah selesai. Republik ini jadinya itu jadi benar, jadi baik. Pilar-pilar bernegara itu sudah selesai kita sepakati. Jangan ada perdebatan lagi soal itu, udah selesai. Ada yang ingin mendangkalkan, ada yang ingin mendalamkan kayak begitu-begitu, yang akhirnya menjadi bahan kita bertengkar dan tidak selesai-selesai. Nah, Partai Gelora Indonesia kemudian menawarkan apa yang disebut dengan arah baru ya. Salah satu buku yang ditulis juga oleh Pak Ketua Umum setelah pidato beliau 2017 itu tentang arah baru Indonesia. Yang intinya adalah bisa nggak kita ini berhenti bertengkar soal identitas, lalu kita set up agenda ke depan bersama-sama, meminta komitmen publik, mengajak rakyat, menyatukan mereka. Ini mimpi kita ke depan. Jangan tengkar lagi soal identitas karena itu sudah selesai. Sekarang kita maju ke depan menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar. Itu intinya itu. Maka di sini saya ingin mengharap kepada kader-kader Partai Gelora dimanapun berada, kita nggak boleh mengalami krisis identitas. Kita harus mantap dengan agama kita dan mantap dengan negara kita. Gak boleh memilih. Meskipun ada tes KPK memilih itu kan untuk puji itu kan. Kita gak boleh memilih, itu nasib kita. Kita memilih agama dan agama kita masing-masing diterima dalam negara, apapun agama Anda. Tetapi nasib kita adalah sebagai bangsa Indonesia itu sudah selesai dan final. Ya, jangan goyang soal itu. Nah ini yang menurut pandangan dari para pendiri inisiator Partai Gelora. Kebetulan di sini ada 3 inisiatornya, Pak Ahmad Riyadi, Pak Zerafi dan saya. Itu yang kita mau maksudkan. Dan kita percaya tren dari bangsa kita ini ke depan itu seperti juga berdirinya Republik. Republik ini juga mengalami gelombang. Indonesia ini dulu nggak ada, lahirnya itu 17 Agustus 1945. Sebelumnya adalah kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan, imperium-imperium lokal yang juga mendunia. Banten tuh mendunia. Makanya di sini kan ada keanehan tuh, ya. Kayak misalnya Syekh Yusuf itu, makamnya itu ada 3 tempat. Di Makassar 1, di Banten 1, di Cape Town 1. Saya pergi itu ketiga-tiganya, yang di Banten saya belum. Banyak pahlawan-pahlawan besar Indonesia itu selalu menitip seolah-olah di sini ada makamnya, karena itu salah satu gaya orang zaman dulu untuk mengelabui Belanda. Itu dia bilang dia sudah mati sehingga ada makamnya. Diumumkan makamnya itu di daerah terkenal. Banten karena daerah terkenal, dia bilang pergi ke Banten, meninggal di Banten supaya mengelabui itu penjajahan. Jadi Banten itu adalah imperium, dia kesultanan. Ternate, Tidore imperium, dia menguasai Pasifik. 2/3 dari Papua itu kita terimanya itu dari Kesultanan Tidore. Umur kesultanan itu sudah 950 tahun. Dulu itu melebur diri menjadi republik. Meskipun kami juga tentunya nanti akan sedikit memfikskan nanti itu. Karena dalam transisi itu ada yang belum selesai. Kalau Malaysia itu memilih sistem federal,
lokal itu diberikan kewenangan. Otoritas moral, otoritas kultural, otoritas lama tradisional tetap diperkuat. Sehingga dari negara bagian yang terbentuk, menteri besarnya atau gubernurnya itu dilantiknya nanti oleh kesultanan. Sultan diberikan kekuatan. Di kita ini sultan tiba-tiba hilang begitu saja. Sehingga kemudian banyak kebangkitan dari daerah-daerah untuk menegaskan bahwa di sini dulu ada kesultanan. Di Aceh, ya kan? Di Riau apalagi ada kesultanan kaya di situ dulu yang waktu zaman pergerakan kemerdekaan itu nyumbangnya banyak, siap. Banten misalnya, ya sejak didirikan oleh Syarif Hidayatullah dan seterusnya anak keturunannya memimpin kesultanan itu besar. Tapi kita sudah melebur identitas kita itu menjadi republik dalam konsep negara. Kita tidak memilih kesultanan atau kerajaan, meskipun kita ingin agar identitas yang dibangun oleh kesultanan, kerajaan dan sebagainya itu tidak dihilangkan. Orang Sumbawa dulu punya 3 kerajaan. Termasuk salah satu kesultanannya dulu, markasnya itu menjadi pusat parlemen Indonesia, negara Indonesia Timur. Nah itu yang republik ini memang terbentuk melalui proses itu. Tetapi kemudian pada gelombang pertama berujung dengan pembentukan sebuah republik. Alhamdulillah, sebuah negara besar terbentuk. Yang besarnya itu adalah dari sisi populasi, negara terbesar nomor 4 di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, nomor 4-nya Indonesia. Negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Negara muslim terbesar di dunia. Sehingga kalau kita total jumlah muslim yang tinggal di Timur Tengah seluruhnya, jumlah muslim di Indonesia ini paling besar. Makanya di dalam identitas partai kita tetap menyebutkan identitas Islam. Karena tidak mungkin Indonesia ini tanpa jiwa Islam. Pancasilanya sudah Islam. Tidak mungkin itu dihilangkan. Kalau ada orang yang berpidato yang akan mengembangkan ideologi baru, yang mengembangkan ada rasa benci kepada Islam, kepada simbolnya, kepada ulamanya, itu adalah bahaya bagi republik. Negara harus mengatur itu supaya bangsa ini tetap ada. Karena kalau jiwanya hilang, republiknya hilang. Orang jiwanya Islam kok. Bahwa sesungguhnya dalam pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kata-kata itu bisa disebut? Karena Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu tadi dalam bahasa Arab itu beriman kepada amantu billahi, terjemahkan bahasa Arabnya Al-Wahid. Itu Islam. Dulu ada itu upaya-upaya itu diadu domba. Ini yang kita tidak mau. Partai Gelora hadir untuk menyelesaikan persoalan identitas, menghentikan pertengkaran yang tidak perlu. Partai Gelora hadir untuk mengumpulkan kekuatan rakyat, membangun mimpinya menjadi imperium besar di dunia ini. Kalau dulu ada Sriwijaya, Majapahit, ada Mataram Islam, ada Banten, ada Ternate, Tidore, Goa, Talu, itu imperium-imperium besar yang dihormati di dunia ini. Kenapa setelah menjadi republik kita gagal atau kita tidak bisa menjadi sebesar itu? Karena arah kita yang salah, menyimpang dari kehendak para pendiri bangsa. Dan karena itu melalui arah baru, Partai Gelora ingin mengumpulkan kita semua untuk membangun mimpi kita bersama di masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira the story behind berdirinya Partai Gelora ini adalah seperti itu, ya. Karena itu kita ingin ke depan, kita ingin bersama-sama menciptakan perubahan besar. Kita ingin menyatukan anak bangsa dalam mimpi besar itu. Jadi Pak Hikmatullah, tadi saya ngomong di meja makan,
Partai ini lahir untuk mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah sebagaimana jalan tengahnya agama kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Islam adalah agama yang moderat. Kita memilih jalan tengah. Di mana ada Islam, di situ tercipta moderasi. Tapi di mana di situ tidak ada Islam, tercipta ekstremitas dan bencana kemanusiaan di mana-mana. Selama riwayat hidup manusia ini tercipta karena tidak adanya Islam. Ekstremitas komunisme, ekstremitas etnisitas di mana-mana di seluruh dunia. Termasuk yang terakhir kita saksikan, ekstremisme pasca Perang Dunia Kedua yang kemudian berkonspirasi menciptakan negara Israel. Itu adalah hasil dari ekstremitas, bukan dari agama Islam. Islam selalu lahir dengan pikiran